Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Belum lama ini beredar video di media sosial informasi hoax seputar berita vaksin COVID-19 bagi anak. Informasi tersebut mengatakan bahwa anak-anak tengah dimanfaatkan sebagai kelinci percobaan vaksin. Satgas Penanganan COVID-19 pun menegaskan bahwa video tersebut adalah hoax karena vaksin COVID-19 bagi anak adalah upaya perlindungan dari COVID-19. Seiring upaya percepatan capaian herd immunity melalui program vaksinasi COVID-19 yang di dalamnya menargetkan anak usia 6 hingga 11 tahun, pemerintah juga tak berhenti melawan informasi hoax yang bersifat memanipulasi kebenaran. Salah satunya adalah konten video tentang anak-anak yang narasinya seolah memperlihatkan kegiatan uji praklinis vaksin COVID-19 pada anak-anak. Konten yang sifatnya menakut-nakuti masyarakat ini kemudian dibantah oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Ia juga menegaskan bahwa konten tersebut adalah informasi palsu. Wiku juga menegaskan vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun adalah usaha perlindungan ekstra bagi anak-anak dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga masyarakat diminta tidak terpengaruh dan ikut menyebarluaskan berita bohong atau hoax tersebut. Vaksin yang ditujukan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun adalah usaha perlindungan ekstra bagi anak-anak dan orang-orang di sekitarnya. Adapun video yang beredar yang menyatakan vaksinasi menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan adalah hoax. Setelah hampir 2 tahun berhadapan dengan virus COVID-19 ini, saya percaya masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas dalam menghadapi hoax, selalu perlengkapi diri dengan informasi yang berbasis kajian ilmiah dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Saat ini COVID-19 memang masih terkendali, namun program vaksin tetap harus berjalan demi tercapainya kekebalan komunal. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai keamanan vaksin COVID-19 bagi anak, telah bersama kami Profesor Sujat Miko selaku tim advokasi PBID Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi menjelang siang Prof. Miko, apa kabar? Selamat pagi Andrew, selamat pagi para pemirsa DAI TV, mudah-mudahan semua sehat. Amin, amin. Langsung saja kita berdiskusi mengenai vaksin untuk anak-anak, Prof. Ini beberapa waktu lalu ramai di media sosial, ramai juga menuai komentar banyak sekali pada warganet dan juga masyarakat luas tentang vaksin COVID-19 yang dikatakan di video tersebut yang diunggah di media sosial bahwa anak-anak menjadi kelinci percobaan vaksin. Bagaimana meluruskan hal ini, Prof? Karena hal ini tentu menyebabkan banyak orang tua yang khawatir ketika anaknya akan menerima vaksin COVID-19. Prof. Miko. Ya, jadi pertama kalau ada berita yang negatif tentang vaksin, baik pada anak maupun dewasa, ada beberapa hal mungkin karena tidak mengerti, tapi hati-hati. Memang ada orang-orang yang sengaja pingin banyak barangkali ya, orang Indonesia meninggal karena COVID. Jadi yang menyebarkan berita itu tentu dia tidak ingin melindungi orang Indonesia dan anak Indonesia dari serangan COVID. Jadi pertama tidak betul bahwa vaksin COVID untuk anak untuk kelinci percobaan. Kenapa? Karena sebelum diedarkan atau sebelum mendapat perizinan dari Badan POM, sudah dilakukan uji klinik pada 550 anak berumur antara 3 sampai 18 tahun, melakukan uji klinik di Cina, dan kemudian dilihat aman atau tidak, bagaimana setelah disuntik apakah demam, apa sakit berat atau apa, dan ternyata aman, semua happy-happy, memang ada bengkak sedikit ya di lengan atau kadang-kadang ada demam sedikit tapi 2-3 hari hilang. Kemudian juga dilihat titer antibodinya naik apa enggak, ternyata naik signifikan. Nah, berdasarkan itu maka dipublish di Lancet pada bulan Juni 2021. Jadi yang pengen lihat hasil uji klinis pada anak umur 3 sampai 18 tahun ada di Lancet, majalah kedokteran yang sangat bergengsi. Pada bulan Juni 2021. Nah, kemudian berdasarkan itu Sinovac, si pemprodusen vaksin itu mengajukan kepada Badan POM untuk boleh dipakai untuk anak di Indonesia. Dan setelah Badan POM juga mengkaji hasil penelitian tersebut, maka Badan POM mengeluarkan emergency use authorization, penggunaan dalam keadaan darurat untuk anak umur 6 sampai 11 tahun berdasarkan kajian itu. Nah, kemudian ITAGI
Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional juga berdasarkan kajian Badan POM, berdasarkan kajian di Cina, ya, uji klinik fase 1, fase 2, dan 2B di Cina, maka juga ITAGI maupun IDAI juga mendukung penggunaan vaksin CoronaVac untuk anak umur sampai 6 dan sampai 11 tahun. Intinya karena vaksin tersebut sudah melalui uji klinik yang ketat untuk anak sebanyak 550 anak umur 3 sampai 18 tahun, maka di Indonesia semua lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal penentuan penggunaan vaksin sepakat untuk memberikan vaksinasi pada anak umur 6 sampai 11 tahun. Di samping yang 12 sampai 18 sudah keluar izinnya lebih dulu bulan November yang lalu, ya. Dan karena apa, terbukti aman dan mampu melindungi anak-anak kita dari COVID-19. Demikian Bang Andri. Baik, jadi ini memang sudah aman ya dan memang sudah teruji kepada anak-anak yang usianya di atas 11 tahun ya. Lalu berbicara mengenai anak-anak yang umurnya 6 hingga 11 tahun yang sudah menerima vaksinasi, tentu ada KIPI atau gejala-gejala yang disebabkan oleh vaksinasi tersebut. Lalu apa, Prof, kira-kira gejala terberat yang dialami oleh anak agar anak-anak tidak merasa takut dan orang tua juga tidak khawatir jika anak-anaknya mereka juga mengalami ada gejala dari vaksin COVID-19. Dan apa yang harus dilakukan, Dok, pertama kali ketika ada timbul gejala ketika anak-anak sesudah mereka menerima vaksin? Ya, bagi ibu-ibu yang punya bayi yang sering ke dokter sudah tahu bahwa vaksinasi itu aman. Buktinya apa? Bayi imut-imut baru lahir aja sudah langsung divaksin, nggak ada masalah. Dan pada umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai SD juga vaksinasi itu aman, ya. Nah, memang kadang-kadang di bekas suntikannya itu merah sedikit, bengkak sedikit, gatal atau nyeri, kadang-kadang agak demam. Itu pun tidak banyak, ya. Tidak semua bayi dan anak begitu, ya. Nah, kalau memang demikian, kalau demam ya kasih obat demam. Kalau misalnya bengkak dikompres pakai air hangat boleh, ya. Kemudian kalau lebih dari 3 hari belum ada kemajuan, kontrol ke dokter. Intinya bagi ibu-ibu yang sudah sering mengantar bayinya imunisasi sejak baru lahir, pasti tentu merasa aman atau sudah terbiasa. Jadi jangan khawatir. Hanya bedanya memang kalau anak di bawah bayi itu imut-imut, itu tidak bisa protes, tidak bisa berontak kecuali nangis. Anak usia 6 tahun sampai 11 tahun atau 12 sampai 18 itu memang kadang-kadang perlu diberi pengertian dulu. Perlu di backup, coba orang tuanya diantar, diberi pengertian, ya, bahwa ini untuk supaya melindungi anak-anak. Jadi kata kunci seperti kata Prof. Wiku tadi, bahwa vaksin adalah untuk melindungi anak-anak kita. Kalau yang nggak mau dilindungi ya udah terserah, ya, untuk melindungi anak-anak kita. Nah, tapi anak-anak kita juga kita jelaskan, ini ada virus berbahaya. Kalau divaksin, maka badan anak-anak akan menimbulkan kemampuan untuk melawan dengan antibodi. Memang sakit sedikit tapi sebentar. Nah, diberi contoh, kalau perlu lihat video atau diajak ke sekolah dilihat teman-temannya, oh itu nggak nangis ya, sakit sedikit, sakit hitungnya 1, 2, 3, sakitnya cuma 3 detik misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau dia udah oke, dipuji, wah hebat kamu nggak nangis atau nangisnya cuma sebentar ya. Intinya demikian, memang anak 6-11 tahun beda dengan 12 sampai 18 tahun remaja, teman-teman sangat berpengaruh, sedangkan anak 6 sampai 11 tahun peran orang tua, peran guru dan peran teman itu penting. Jadi prinsipnya seperti halnya vaksin bayi imut-imut, pasti pada anak juga aman, ya. Hanya bedanya aman dan mampu melindungi anak-anak karena memberikan kekebalan. Tapi bedanya anak 6-11 tahun mungkin perlu kita kondisikan dulu, kita jelaskan manfaatnya, bahwa itu sakit sedikit, itu bukan masalah. Kira-kira demikian, Bung Andri. Baik, jadi diberikan lagi paparan edukasi yang lebih lengkap dan juga support ya agar anak-anak juga tidak takut saat menerima vaksin. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum selesai atau belum full menerima imunisasi, namun mereka harus menerima vaksin COVID-19 itu sendiri, Prof? Apakah ada mekanisme tertentu atau harus menunggu dulu, harus menyelesaikan imunisasi dengan lengkap baru bisa menerima vaksinasi COVID-19, Prof. Miko? Ya, jadi sebenarnya kita pada periode ini kita bukan hanya berhadapan dengan COVID, ya, bukan hanya dengan Omikron, tapi juga jangan lupa Delta masih ada dari dalam negeri. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk menseleksi yang dari luar negeri datang, itu sebenarnya selain menghindari Omikron, juga menghindari varian Delta yang juga masih ada di berbagai negara. Ini tetangga sekitar kita masih ribuan kasus per hari ya. Vietnam tuh bahkan 15.000 per hari, Indonesia hanya 200-an ya per hari, yang meninggal cuma sekitar 6 ya, 10, sedangkan Vietnam masih tinggi. Jadi itu yang kita bahaya. Nah, selain itu di Indonesia juga ada KLB atau kejadian luar biasa, selain tadi varian Delta dan Omikron, kejadian luar biasa difteri, campak, dan rubella. Difteri di 24 provinsi, 18 provinsi ya, di sekitar 84 kabupaten kota, dan kemudian campak rubella di 17 provinsi ya, dan sekitar 40-an kabupaten kota. Artinya apa? Selain kita fokus untuk imunisasi COVID, vaksinasi COVID, jangan lupa lengkapi juga imunisasi DPT, campak, rubella. Pada anak di bawah 2 tahun yang belum dapat COVID kan ya, harus DPT-nya minimal 4 kali, campak rubellanya 2 kali. Nah, bagaimana yang 6 tahun ke atas? 6 tahun ke atas, berikan lagi DPT lagi 1 kali lagi atau DT, dan campak rubella 1 kali lagi. Nah, mana yang duluan? Apakah dilengkapi dulu? Apakah vaksinasi COVID dulu? Mana saja yang sekarang sudah ada, tersedia, sudah bisa, lengkapi dulu. Vaksin COVID sudah ada, programnya di sekolah, segera vaksinasi COVID. Oh, belum ada, baru bulan depan. Nah, sekarang kita DT dan campak rubella. Urutannya boleh boleh terbalik, boleh COVID dulu, boleh campak rubella, tapi jaraknya minimal 2 minggu. Jadi memang ada beberapa kabupaten yang karena ingin melengkapi DPT atau DT dan campak rubella, mensyaratkan harus DT dan campak rubella dulu baru COVID. Sebenarnya tidak harus begitu. Kalau DT campak rubella baru dilakukan misalnya bulan Januari atau Februari, sedangkan COVID sekarang sudah ada, berikan COVID dulu, 2 minggu lagi, kemudian DT campak rubellanya. Apakah berbahaya? Tidak. Kita ingat bayi-bayi kita umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu divaksinasi dengan 6 vaksin sekaligus, tapi dalam satu spek, dalam satu dari produksi dari pabrik. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebelumnya selalu ada uji klinik. Jadi intinya kalau bayi di bawah 6 bulan, lengkapi DPT, campak rubella, dan lain-lain, karena belum ada vaksin COVID, di atas 6 tahun ya, di bawah 6 tahun, sorry. Di bawah 6 tahun. Tapi yang di atas 6 tahun, kalau ada di COVID, vaksin COVID dulu. Kalau belum ada, ya DT, campak rubella dulu. Urutannya boleh berbalik asal jaraknya 2 minggu, ya minimal 14 hari. Demikian, Bung Andri. Baik, jadi tidak harus menunggu full imunisasi terlebih dulu, kemudian baru bisa menerima vaksin ya dok ya, Prof ya. Prof, selanjutnya saya ingin menanyakan seberapa signifikankah sebetulnya vaksinasi COVID-19 ini untuk meminimalisir paparan COVID-19 pada anak, dan sebetulnya seberapa kuatkah untuk mereka ke depannya gitu ya, terutama di tengah Indonesia saat ini yang sudah terdeteksi adanya varian Omikron. Namun jangan dibahas dulu, Prof, karena kita akan bahas itu usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.